Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk malam hari ini. Situasi apa yang terjadi, situasi apa yang dirasakan, situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada suatu bentuk gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih saya katakan berasal dari kondisi spiritual. Kenapa saya mengatakan berasal dari kondisi spiritual? Bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu, ini keadaannya masih menyebut nama kamu, di mana ketika menyebut nama kamu, seperti ada suatu bentuk kebahagiaan yang begitu sangat luar biasa. Bukan hanya kebahagiaan yang begitu sangat luar biasa ketika menyebut nama diri kamu. Ketika menyebut nama kamu, itu suatu bentuk kesalahan yang pernah dia lakukan, di mana kesalahan yang dia lakukan hanya untuk dia perbaiki ketika dia menyebut nama kamu secara spiritual yang dia miliki. Spiritual yang saya katakan, Wak Geng, ini suatu bentuk kekecewaan yang dia nikmati ketika dia benar-benar merasa sangat menyesal ketika dia meninggalkan diri kamu. Penyesalan yang saya katakan ini adalah suatu bentuk hukuman atau resiko yang harus dia terima ketika resiko tersebut atas dasar pergerakan dari semesta ataupun Sang Pencipta.
Ternyata malam hari ini manusia yang meninggalkan diri kamu masih saja memberikan suatu imajinasi ketika diri dia ini masih membayangkan posisi bayangan diri kamu. Muncul kartu Knight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini bisa saja, wak geng, ada kaitannya dengan kemunculan kartu The World. Kenapa? Karena secara spiritual dia masih menyebutkan nama kamu, tetapi di satu sisi dia ini pun berusaha untuk mencari diri kamu. Hubungan yang sudah kamu anggap selesai belum tentu dia anggap selesai. Karena ini orang masih ada niat atau rencana di mana dia pun masih meyakinkan diri dia agar dia bisa mendapatkan keyakinan atau kesempatan dari diri kamu. Ternyata spiritual dia ini menghakimi posisi diri dia yang dimana dia dipaksa untuk datang meminta maaf terhadap diri kamu. Muncul kartu Queen of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini seperti mengisyaratkan keadaan dia malam hari ini, keadaan yang lagi ada beban, yang lagi tertekan, dan lagi ada suatu bentuk tanggung jawab, di mana tanggung jawab yang saya katakan posisi diri dia merasa sangat tidak tenang. Ini manusia keadaannya di luar dari ekspektasi. Kalaupun saya mencoba untuk mengatakan kembali ketika dia memperlakukan diri kamu dengan cara yang tidak baik, itu tindakan yang hanya untuk menitik beratkan diri dia, merasa ada trauma. Trauma yang saya katakan karena memang dia ini menyimpan pengalaman, tetapi pengalaman yang disimpan semakin membuat diri dia sulit untuk mendekatkan diri kamu. Saya akuin memang Knight of Swords tadi saya berbicara dia ingin mencari diri kamu. Mencari diri kamu bukan berarti diri dia ini tidak menyimpan yang namanya sisi kekhawatiran. Dia masih menyimpan sisi kekhawatiran karena dia merasa dia pernah memberikan diri kamu keadaan yang bersifat buruk. Muncul kartu The Moon. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon, ini seperti mengategorikan keadaan dia lagi keadaan yang begitu sangat sensitif. Kesensitifan yang saya katakan karena memang posisi dia ini lagi penuh dengan posisi ketakutan, seperti ada keadaan yang dimana membuat diri dia seperti orang yang begitu sangat bahaya untuk malam ini juga. Ini kondisi diri dia ini seperti orang yang mengucilkan, seperti orang yang mengasingkan diri karena memang ada seseorang yang mencoba untuk memberikan suatu bentuk ancaman. Di luar dari apa yang barusan saya katakan tadi, wak geng, kalaupun saya mengategorikan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu atas dasar kondisi komitmen, saya akuin manusia yang meninggalkan diri kamu lebih banyak menyimpan kebohongan daripada kejujuran ataupun keterus terangan.
Lebih banyak hal-hal misterius yang tidak pernah kamu ketahui, tetapi dia ini mencoba untuk melemparkan hal-hal misterius yang dia lakukan agar bisa menyudutkan diri kamu. Rajanya pembohong, ratunya pembohong, pemain playing victim, pemain victim mentality, itulah karakter dari manusia yang meninggalkan diri kamu. Tetapi yang ingin saya sampaikan secara dominan, karakter yang dia miliki dari kondisi kebohongan dia, itu semata-mata untuk membuat diri dia malam hari ini benar-benar sangat bahaya total. Muncul kartu The Hermit. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Hermit ini seperti mengategorikan keadaan dia malam hari ini bukan hanya situasi bahaya, tetapi seperti orang yang penuh dengan rasa ketakutan. Bukan hanya ketakutan, tetapi keadaan dia ini memang keadaan yang dimana sedang terpuruk, sedang penuh dengan rasa kewaspadaan, sedang penuh dengan rasa ketidakstabilan. Kartu pertama yang saya ucapkan secara spiritual, kenapa manusia itu masih menyebutkan nama kamu, karena memang situasi dia sedang mengintrospeksikan diri ketika dia memperlakukan diri kamu dengan cara yang begitu sangat kasar. Ini orang keadaannya lagi mengintrospeksikan diri karena apa? Karena dia ini mencoba untuk memberikan suatu bentuk permintaan terhadap semesta agar semesta mengabulkan permintaan dia, tujuannya untuk diri kamu bisa datang di dalam kondisi mimpi yang dia miliki. Muncul kartu Page of Pentacles, kartu koin yang keluar. Tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin yang saya tarik ini berbicara secara kondisi keuangan, yang dimana kondisi keuangan dia malam hari ini adalah suatu bentuk kondisi keuangan yang bersifat miskin. Kondisi keuangan dia ini lagi bersifat miskin. Miskin karena apa? Kebebasan dia. Dia terlalu menghargai kebebasan dia dari kondisi komitmen dia, tetapi apa yang dia hargai dari kondisi kebebasan dia atas dasar komitmen dia justru malah memiskinkan dia. Ketika dia merasa miskin secara keuangan, dia ini mulai untuk memberikan pemikiran siapa tahu bisa mendekatkan diri lagi terhadap diri kamu. Enak banget ya kan Wak geng? Ketika jatuh miskin baru berpikiran terhadap diri kamu. Ketika situasi tidak mendukung baru menyebut nama kamu secara spiritual. Ketika dia mendapatkan yang namanya keberuntungan dari diri kamu, keberuntungan itu tidak dia nikmati, tetapi dia nikmati terhadap orang lain. Muncul kartu King of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat yang saya tarik ini pun seperti membenarkan keadaan dia memang keadaan yang lagi merasa tidak dihargai. Ini keadaan dia ini seperti seseorang yang masih memiliki kondisi kesestabilan, tetapi apa yang dia miliki secara kesestabilan tidak membuat diri dia ini mampu menikmatinya dengan ketenangan. Karena ya bagaimana mungkin bisa dia nikmati secara ketenangan, posisi diri dia ini pun lagi tidak tenang.
Ini King of Wands. Wah, geng. Muncul kartu The Emperor, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Emperor ini seperti mengisyaratkan kondisi diri dia memang kondisi yang tidak ada suatu bentuk ketenangan malam ini. Karena ini orang seperti membutuhkan seseorang untuk bisa memberikan yang namanya pencerahan, bimbingan, dan arahan. Karena ini orang lagi kalut, ini orang lagi berantakan, ini orang lagi bersifat apa? Kehilangan arah. The Emperor, wah geng, kalaupun saya mengategorikan kenapa ini orang masih menyebut nama kamu secara spiritual, karena rasa ketergantungan dia, rasa obsesi dia masih sangat kuat terhadap diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Emperor sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.